Baik, selamat malam Mitra dengar Radio Serangawi dimanapun Anda berada. Kembali lagi Renata di kesempatan malam kali ini pada hari Minggu kesempatan 21 Agustus 2022. Seperti biasa setiap hari Minggu selalu hadir penjaga rohani Kristen. Dan saat ini Renata juga tidak sendiri. Sudah ada dari gereja atau GUP El Sadai Ngawi bersama dengan Bapak Hadi Sutrisno dan Ibu Febri. Dan oke, langsung saja kita bersama beliau dengan tema berkat supranatural. Salam Bapak Ibu, saudara pendengar Radio Suara Ngawi yang berbahagia, yang terkasih. Bertemu kembali pada malam hari ini dengan acara Mimbar Agama Kristen dengan bersama kami dari Gereja GUPL Sade Ngawi. Bersama saya Hadi Sutrisno, saya ditemani oleh Ibu Feblika Pora Andayani, ya. Bapak Ibu, saudara para pendengar Suara Radio Ngawi, kita melihat sekarang kondisi ekonomi semua sambat mengeluh, ya. Ya Bu Feblika, selamat malam, bisa hadir ya Bu? Selamat malam, Pak. Malam ini kita mengadakan tanya jawab, tapi banyak tidak khotbah ya, tapi banyak mendengar beberapa keluhan-keluhan yang seringkali kita dengar, baik itu di pasar pedagang ya, atau saat kita naik angkot, atau saat kita beli di mana, ekonomi kok terus kondisi naik dan sebagainya ya. Kalau kita melihat di kitab Ulangan pasal 28 ayat 5, ayat 8, ayat 12, itu bahwa Allah itu menyediakan 3 berkat bagi umat manusia. Yang pertama adalah berkat bakul, yang kedua adalah berkat lumbung, dan yang ketiga adalah berkat surga. Berkat bakul ini adalah berkat yang habis dimakan dalam 1 hari. Sedangkan berkat lumbung adalah berkat yang tidak habis dalam 1 hari, tapi bisa disimpan untuk besok paginya. Jadi bisa ditabung gitu ya Bu Feblika. Ada satu lagi yang namanya berkat surga. Nah, berkat bakul dan berkat lumbung ini berlaku hukum yang sifatnya umum atau general. Artinya begini, semua orang itu mengalami panas matahari yang sama. Demikian juga pada waktu hujan, dia juga mengalami hujan yang sama. Tidak dibedakan, ada orang baik, ada orang jahat, ada orang beribadah, ada orang tidak beribadah. Semua mengalami panas dan hujan yang sama. Demikian juga dengan kalau kita bekerja keras, maka kita bisa menabung, kita bisa mendapatkan upah. Itu namanya berkat bakul dan berkat lumbung yang ditulis dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 5 dan ayat 8. Nah, ada satu lagi berkat yang namanya besar surga, saya sebut dengan berkat supranatural. Karena kita ini kan hidup di alam yang natural. Lah itu ada berkat yang di alam supranatural gitu ya. Kita ini sebagai manusia biasa memiliki kemampuan untuk bekerja ya, tapi kadang-kadang pekerjaan kita ini tidak bisa menghandle kebutuhan kita. Ya, Bu Feblika mungkin pernah melihat ya kesaksian beberapa ibu-ibu yang di YouTube itu saat pandemi yang Covid Delta itu, uangnya yang banyak itu pas di Jakarta dia bersaksi Tidak bisa buat uangnya tidak bisa buat untuk berobat ya Bu ya, karena obatnya tidak ada, rumah sakit penuh ya. Pada waktu dia cerita rumah sakit penuh, terus oksigen habis, obat yang lainnya sudah enggak ada. Salahnya Bapak Ibu bercerita dan saya melihat sendiri kondisinya, dia sudah hampir sesaknya sudah nggak bisa tertolong, tapi pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia menangis jerit sama Tuhan karena uangnya tidak bisa menolong dia ya Bu ya. Kita iya, kita melihat dia pada itu sempat melihat ya Bu kesaksian mereka ya. Nah, dengan berdoa itu dia tiba-tiba dengar suara di dalam hatinya untuk membuat perjamuan. Wah, waduh itu gimana ceritanya, saya lihat terus. Nah, setelah dia membuat perjamuan kok tiba-tiba setelah berdoa berdua, ya suaminya sudah tidak terkapar, dia sudah terkapar dengan istrinya ya Bu ya. Terus istrinya itu tiba-tiba setelah minum perjamuan tuh nafasnya jadi teratur ya, jadi teratur. Nah itu namanya berkat surga. Dan di sini saya bersama Ibu Feblika. Ini Ibu Feblika ini juga pernah mengalami berkat surga, yaitu tanggal 17 Juli 2022, beberapa bulan yang lalu ya Bu ya. Satu bulan yang lalu, satu bulan lalu tepatnya Bu ya. Sehingga Ibu Feblika ini sudah bersaksi, disaksikan oleh 216 orang saat itu dengan kejadian itu. Saya mendapat lihat kesaksiannya, wah luar biasa ya. Karena kondisinya jantungnya Bu Feblika ini mengalami aritmia kata dokter, tapi tidak seperti aritmia, tapi itu detaknya begitu keras terus hilang gitu ya.
dia sudah pusing, sudah pingsan, sudah lemes Bu ya, Pak Dodi? lemes Nah, Pak. itu kejadiannya mulai jam tanggal 17 setengah 4 pagi sampai jam setengah 3 sore. Bayangkan hampir 12 jam kalau seperti itu ya. Saya memperhatikan kesaksiannya sudah hampir Pak. Dia cuma menangis, berteriak karena pada waktu itu tidak ada yang menolong. Mau menolong juga anaknya. Juga minum obat Pak. Sudah nggak minum obat Bu ya, pada waktu itu nggak minum obat, ya. tidak ada yang menolong. Pada waktu itu sudah suaminya sudah nggak bisa menolong karena suaminya ada tugas tertentu. Nah ibu ini di ruang sendiri itu lagi sudah lemas Pak, menangis ya Bu, pada dia menangis sampai lemes. Ini jantungnya bunyi, deg-degannya itu Pak. Baik, karuan ya sudah. Enggak beraturan. Nah tiba-tiba setelah setengah 3, mendengar setengah 3 hampir jam 3-an sore itu dengan tetesan mata yang banyak dan menangis itu dan minta pertolongan Tuhan itu. Roh Kudus di dalam hidupnya Ibu Feblika ini berbicara tentang ketidaksetiaan dan ketidaktaatannya kepada Tuhan. Saat dia mendengar dari ketidaktaatannya dan ketidaksetiaannya pada Tuhan, tiba-tiba itu langsung normal ya Bu dengannya dia. Nangis minta ampun, saya berdoa minta sembuh waktu itu ya. Minta sembuh ya, terus jadi tiba-tiba terus sembuh ya Bu. Terus tidak sadar Pak kalau irama jantungnya tadi sudah normal itu tidak sadar ya. Nah kemudian setelah itu 1 minggu berikutnya pulang ke Ngawi, terus diperiksakan dokter jantung ya Bu ya. Di EKG ya, itu hasilnya normal lah sampai dokternya apanya yang sakit gitu ya. Ini yang namanya berkat dari surga Bapak Ibu. Lah berkat surga ini tidak bisa diakses oleh semua orang, hanya bisa diakses oleh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Coba Ibu Feblika baca di Efesus 1 ayat 3 ya Bu ya. Efesus 1 ayat 3. Coba baca Ibu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah. Berarti kalau telah itu sudah ada ya Bu, sudah disediakan ya seperti Ibu pada waktu itu kan bercerita di kesaksian saya lihat Ibu bilang karena Ibu percaya dengan ayat ini ya. Karena Bapak sudah telah berarti sudah ada, sudah disediakan berkatnya tadi, kesembuhan tadi Pak. Iya. Segala berkat berarti semua ya Bu ya, termasuk kesehatan, termasuk ekonomi, kesejahteraan keluarga itu ada semua ya Bu. Damai dan sejahtera itu juga disediakan Pak. Iya, pada waktu Ibu menangis itu tentang Tuhan minta jantung baru gitu ya kalau istilah kesaksiannya ya. Kan saya percaya Pak, kalau di surga itu Tuhan stok jantungnya banyak. Karena kan tadi itu berkat surga ya Pak. Iya. Jadi saya percaya Tuhan pasti stok jantung, stok apa saja kalau kita yang sakit tuh ya. Waktu itu kan saya yang sakit jantungnya. Jadi stok jantung Tuhan pasti ada di dalam surga sana. Cuma saya ngambilnya yaitu dengan percaya sama Tuhan, minta itu sembuh. Betul. Jadi Tuhan sudah. Jadi pada waktu itu Ibu Feblika yakin bahwa stok jantung di surga itu ada ya Bu ya. Karena saya yakin betul Pak. Karena firman Tuhan berkata Allah itu telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Ya, problem permasalahannya yang muncul pada waktu itu kan kita sering tanya, nah berkat rohani itu kan tidak kelihatan. Sedangkan surga juga tidak kelihatan. Saya memberikan analogi Bapak Ibu sekalian para pendengar Radio Suara Ngawi ya yang berbahagia. Saya ini di tempat saya sekarang ini tidak ada coklat, tapi saya punya uang 50.000. Apakah uang 50.000 ini saya bisa membayangkan coklat hadir di tempat saya atau menikmati dengan ada coklat? Tapi kalau saya pergi menukarkan uang 50.000 ini ke Indomaret, saya pasti dapat coklat ya Bu ya. Intinya begini, jadi uang saya nggak kepingin coklat, tapi nggak di tempat saya nggak ada coklat di meja. Tapi saya punya uang 50.000. Berarti harus jalan ya Pak, harus bertindak. Harus bertindak, jadi uang ini ditukarkan menjadi atau dibelikan ke beli coklat Indomaret. Berarti uang jadi alat tukar ya Bu ya. Nah, karena kita punya alat tukar yang namanya uang tadi, maka kita bisa membeli atau mengambil atau coklat yang di Indomaret tadi dengan uang ini, gitu ya Bu ya, gitu ya. Nah, sama kalau kita beli barang di Indonesia pakai uang rupiah otomatis. Tapi kalau kita beli barangnya di Singapura, otomatis rupiahnya tidak berlaku. Ya Bu ya, harus uang Singapura. Harus uang Singapura. Dan otomatis setiap negara punya otoritas sendiri tentang keuangan. Sama dengan di surga. Surga dan dunia memang berbeda.
otomatis alat tukar yang di surga harus berlaku di surga. Lah, surga dan rohani itu tidak kelihatan, maka dibutuhkan alat tukar yang tidak dikelihatan. Lah, apa itu Pak masalahnya? Firman Tuhan sudah menyatat bahwa alat tukar yang tidak kelihatan itu di surga disebut dengan iman. Ibrani 11:1 berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya berharap dapat coklat, nah, saya harus punya uang. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat, iman itu dasarnya dari segala sesuatu yang kita pinginkan. Dasarnya kayak tadi iman. ya Pak, kayak Nah, tadi saya pingin, Tuhan saya pingin sembuh dari irama jantung saya nggak beraturan, berarti saya harus menukarkan dengan alat tukar iman saya kepada iya, di surga imannya tadi, Ibu iya. tadi itu termasuk iman yang besar menurut saya ya. Karena jantung itu kan fatal ya Bu. Kalau misalnya cuma sakit flu, sakit pilek itu gampang, tapi kalau jantung tidak ada yang nulungi, tidak ada yang ngasih oksigen, tiba-tiba seperti itu. Lihat kesaksiannya itu, dan suaminya ibu pada waktu itu tidak menolongi karena dia tugas. Jadi ibu merasa sendiri, berteriak menangis. Itu kalau tidak memiliki iman yang besar, ibu tidak bisa mengambil itu. Tapi ibu bisa membuktikan bahwa dengan alat yang namanya iman tadi, ibu bisa mengambil segala sesuatu yang ada di surga. Lah sekarang pertanyaannya, biasanya kan orang menjawab, wah saya sudah punya iman Pak, tapi ya namanya iman itu ya biasanya saya ketemu dengan tukang becak ya Pak, gitu ya. Tapi yang namanya iman berarti Iya, ya, Pak, namanya ya? bukan begitu ya. Namanya iman itu tidak begitu. Banyak kita anak Tuhan, Bapak Ibu saudara pendengar suara Radio Ngawi yang berbahagia, kita beriman, ya kita beriman. Tetapi iman itu sebenarnya mengandung 4 komponen ya yang harus dikerjakan setelah bersama-sama. Yang pertama adalah mendengar. Pak, kok kayak listrik aja ya, ada komponen. Iya, ada komponennya. Kalau di listrik bisa menyalakan kan ada, nggak mungkin lampu Lah, ya. saja, tapi ada Harus komponen, ya, ada yang komponen- lainnya. komponennya. Ya, yang pertama mendengar ya Bu Rika. Iya, Di iya. Roma 10:17. Iman timbul dari mendengar akan firman Firman. Kristus. Nah, firman Kristus dalam bahasa Grekanya itu ada 2 pengertian Ibu ya. Yang pertama adalah sebagai logos, yang kedua sebagai rema. Saat kita membaca firman setiap hari, pagi kayak Ibu Belika sekarang ini, kayak Ibu Belika rajin ya, karena Iya kan saya harus taat. taat Saya itu tadi ya Bu harus- ya. iya. Karena Kan saya sudah janji sama Tuhan tuh. Tuhan, saya kalau sembuh, saya mau bersaksi. Terus saya sadar Pak, saya harus taat. Soalnya waktu saya masih sakit, saya belum disembuhkan itu. Iya, iya. Waktu itu doa saya bolong-bolong Pak. iya iya Iya, iya. kadang doa, kadang enggak, kadang baca firman, kadang enggak. Gitu. Jadi ini saya harus apa itu bayar harga Pak. Taat ya Bu ya. Ah, Jadi iya, harus setiap taat, hari berdoa, baca firman ya Bu. Iya, harus Nah, itu, Pak. baca firmannya ini setiap hari, yang kita baca firman setiap hari itu harus terdengar oleh telinga ya. Iya. Tidak terdengar oleh telinga ya. Membaca firman setiap hari itu namanya logos ya Bapak Ibu. Nah, logos ini kita kan ada Roh Kudus di dalam diri kita. Setiap orang percaya Yesus dibaptis Roh Kudus, kemudian ketika ada Roh Kudus. Roh Kudus ini akan mendengar apa yang kita katakan, apa yang dia katakan, dia mendengar. Saat kita baca firman, dia mendengarkan kita. Kalau kita nggak berkata-kata, ya dia nggak mendengar. Makanya pertama kali langkahnya harus membaca itu supaya ada suara, terus telinga mendengar, maka timbul iman. Jadi ya Roh Kudus yang menerjemahkan logos tadi suatu saat menjadi rema. Lah rema itulah yang disebut dengan mujizat supranatural. Jadi mujizat supranatural atau alat tukar supranatural ini bisa untuk mengambil berkat yang di surga tadi yang supranatural. Kita hidupnya kan di dunia natural, Dunia nyata ya Pak. iya dunia nyata. Lah untuk ada sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan uang, atau uang kita nggak cukup, kecuali ya Bu ya kalau orang jutaan miliaran uangnya banyak itu sih nggak masalah. Tapi ada uangnya banyak, sempat Covid Delta juga nggak bisa membeli ya dengan kesehatan pada itu. Apalagi kita masyarakat menengah ke bawah, kita pas-pasan misalnya kena jantung, berapa juta kalau BPJS-nya masih nanggung, masih ya, mau puji Tuhan, tapi itu biaya yang dikeluarkan cukup besar sekali. Tapi cukup dengan iman, percaya dengan membaca firman setiap hari, maka Roh Kudus itu akan menerjemahkan logos menjadi Rema. rema. Tadi ya, Pak. Ya,
Karena kita Roh Kudus menerjemahkan itu, maka timbul percaya dalam Roma 10 ayat 8, dengan hati kita percaya, maka timbul yang kedua namanya percaya. Kalau sudah percaya, ada langkah yang ketiga, itu harus diperkatakan ya. 2 Korintus 4:13, aku percaya maka dari itu aku berkata-kata. Lah tapi kalau sekarang orang percaya kan nggak ngomong gitu Bu ya. Misalnya sakit ini, kondisi kok berbeda, kemarin kan sakit, tapi kebanyakan itu aduh lorone koyo ngene, waras apa ora Iya, iki. yang dikatakan Yang dikatakan negatif sakit ya, ya. yang dikata sakitnya, Iya. tapi bukan karena imannya dia kuat dan sembuh. Berarti harus dalam nama Yesus saya sembuh. Nah, perkataannya harus Saya membangun kuat, ya, iya. bilur-bilurnya menyembuhkanku. Iya. Jadi firman yang dibaca tadi itu kan sebagian mesti hafal. Itu diungkapkan, Diperkatakan ya, Pak. diperkatakan supaya telinga mendengar. Nah, Sehingga timbul percaya ya, Pak. betul Bu. Dan kalau sudah ketemu yang namanya tadi itu rema, maka itu harus bertindak. Kalau tidak bertindak, Nggak bisa, Pak. nggak bisa Soalnya apa-apa. kan iman tanpa perbuatan Adalah mati, mati ya. ya. Ya, itu Ya. iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, memang kalau kita melihat kayaknya gampang gitu ya. Tapi kalau tak lihat kesaksian Ibu Pelipga dalam perjuangannya untuk membuktikan ayat ini, itu bayar harganya hampir tak lihat itu cerita kesaksian di gereja apa kok ya, di GPDI Anugerah Malang ya Kak Ibu ya, Ibu kesaksian itu ya. Apalagi di YouTube-nya channelnya GBI WTC Jakarta ya, tak lihat itu, wah itu kalau bukan Tuhan, lah itu wis gak tahu ceritanya ya Bu. Itu betul, Pak. hampir sendirian, nafas sudah habis, pusing lalu udah Pusing lemas. waktu itu ya, lemas badannya. Itu ceritanya memang pada waktu mendadak tiba-tiba apa memang sudah terasa sebelumnya ya Bu ya? Mendadak, Pak. Malam itu enggak ada apa-apa. Iya. Kok terus setengah 4 lah. Saya baru bangun Pak jam 3. Mm-mm. Jam 3 enggak ada apa-apa. Terus setengah 4 itu baru kok terasa deg-deg kok terus sampai setengah 3 sore, jam 3 sore Pak. Langsung ya Bu itu Iya, ya, langsung jam, malah dikasih pusing apa Pak? Itu Ada katanya, pusingnya iya, ya. ada pusingnya. Saya melihat itu karena Bu Pelika saya katakan iman yang besar. Kenapa sih? Karena saya lihat itu minggu menurut kesaksiannya Ibu pagi bangun tuh masih ngikuti suami pelayanan di gereja ya Bu ya, berarti ya. waktu itu ya. Dan Ibu masih tetap dengan kondisi jantung yang tidak Iya, benar itu iya. sudah pusing Sama di gereja suami, ya. Iya, sama suami harus ikut. Enggak apa-apa ikut gitu. Walaupun suami saya ya khawatir waktu itu kok wajahnya katanya pucat gitu. Oh ya wis enggak apa-apa, pokoknya nggak usah berdiri katanya gitu Pak. Terus duduk aja nanti waktu ibadah. Waktu itu ya mengikuti sampai selesai Pak waktu itu. Sampai selesai Bu, Iya, sampai selesai sampai jam. Terus itu Ibu masih belajar firman lagi ya Iya. setelah pulang dari rumah itu ya. Dari gereja. Saya makan dulu Pak waktu itu. Habis makan terus pulang. Waktu pulang itu terus belajar itu Pak, belajar firman yang di Iya. itu Iya, kuliah iya. itu Pak. Ibu kan kuliah ikut, online, iya, ikut kuliah online itu ya. Iya, ya. Terus pusing Pak, pusing kepalanya saya enggak tahan. Terus jantungnya itu wis enggak beraturan. Ya tapi untung Bu ya, pada itu Ibu kesaksian itu kan materinya kok tepat ya. Iya, Materinya itu waktunya Yesus hati Bapa. penyembuhku dan hati Bapa ya Iya, pada itu. Yesus penyembuhku dan hati Bapa. Kok yo pas gitu loh. Saya itu Iya. Tuhan Yesus memang luar biasa loh Pak. Iya, puji Tuhan Bu ya. Iya, makanya Nah, saya bersyukur sekali waktu itu Pak. puji Tuhan. Bapak Ibu para pendengar Radio Suara Ngawi, jangan berkecil hati. Ya, kalau memang keuangan kita tidak mencukupi, ini firman berkata bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus telah menyediakan segala berkat rohani, tapi tempatnya di Surga. Rohani itu memang tidak kelihatan, surga dan tidak kelihatan. Dan tidak kelihatan ini harus diambil dengan alat tukar yang tidak kelihatan. Di Alkitab telah ditulis dengan namanya dengan iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Misalnya saya ini punya tanah, punya batu bata sudah lengkap, tapi mau bangun rumah, keinginan saya bangun rumah, keinginan saya, kerinduan saya bangun rumah. Maka yang dibangun pertama kali itu apa ya Bu Pelika? Menurut Bu Pelika, kalau tanah siap,
batu bata siap. Iya. Saya mau bikin rumah nih, kerinduannya, keinginannya. Yang pertama kali dilakukan apa itu, Bu? Bikin apa itu? Iya, kita mau bikin pondasi, Pak, harus digali dulu. Nah, Nah, digali terus nanti ditaruh batu bata Pak. Batu ya, Pak, ya batu Iya, dulu iya. buat pondasi biar kuat gitu kan. Kalau kuat nanti itu apa namanya rumahnya juga kuat gitu ya. kokoh, nggak Nah, gampang roboh. Berarti intinya kalau pondasi, kalau kita mau bikin rumah berarti Iya. harus bikin pondasi dulu ya, Bu. Iya, betul, Lah, Pak, harus pondasi ini pondasi. kan ditutup tanah ya. Iya, betul, Kan Pak. tidak kelihatan ya. Iya, nggak kelihatan. Lah, kalau pondasi ini tidak kelihatan, maka rumahnya nanti itu yang bentuk kelihatannya itu numpangnya di pondasi apa di luarnya pondasi kan? Ya di pondasi toh, Pak. Berarti di atasnya Iya, pondasi, di Bu, ya. atasnya Lah, pondasi. berarti kalau gitu simpel sekali sebenarnya ya. Iya. Tentang pembangunan ekonomi, pembangunan rumah tangga itu tergantung diganti pondasi. Pondasi Jadi dasarnya ya, Pak. dasarnya ya. dulu ya, Bu, ya. Karena kita ingin pondasinya yang kuat, maka dasarnya harus kuat, yaitu iya. batu dikasih semen macam-macam supaya yang tidak kelihatan tadi itu gambaran dari kehidupan rohani. Sedangkan yang bentuk kelihatan ini gambaran dari kehidupan Secara jasmani. Jadi kalau kita mau berhasil dalam kehidupan jasmani, itu kita harus tata dulu kehidupan rohaninya kita, iya. gitu. Nah, sekarang ini kita melihat bahwa beberapa hari yang lalu kita juga melihat kesaksian dari teman kita bahwa ada perselingkuhan di dalam keluarga. Dia bertanya, kenapa ya kok keluarga saya ini kok morat-marit ya, Pak, gitu. Lah, saya menjawab pada kesempatan, iya, saya hari ini kesempatan menjawab bahwa bangun dasarnya dulu berdua, suami istri. Saya nggak cocok, Pak, sama istri. Ya mesti nggak cocok sama istri, masa ada istri cocok sama suami? Ya nggak ada. Mulai pertama kali itu kita kayak sepatu ya, Pak, Ya ya. nggak sepatu Iya. itu, sepatu itu mirip. Ya Bapak Ibu Saudara semua pendengar radio Suara Ngawi, kan mirip, kan nggak sama. Masa Iya. bentuknya kiri-kiri, kan kanan kiri gitu ya. Sepatu Tapi tujuannya sama, nah, Pak. tujuan sama. Jadi suami istri itu digambarkan seperti sepasang sepatu, mirip tapi tidak sama, dan tidak bisa berjalan bersama-sama kecuali balap karung. Ya, Iya. gitu ya, Bu. Jadi berjalannya harus satu depan satu di belakang, artinya suami istri harus saling mendukung, tapi tujuannya sama gitu ya. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah konseling dengan saya, kok keluarga saya marit-marit, ya coba kita dandani dulu, dan jangan yang kelihatan. Ya percuma saja, Pak, ini gara-gara saya nggak punya duit, Pak, gara-gara saya nggak punya kerjaan. Ya sekarang itu yang kelihatan. Coba yang nggak kelihatan dulu kita pikirkan, kita koreksi bersama Iya. di dalam hati. Yang nggak kita kelihatan harus ya mengucap bangun, syukur terus, Pak, bangun ya. dulu. Ya suami istri membangun dasar baru, yaitu dasar berdasarkan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau nanti sudah jadi pondasinya itu, maka yang kelihatan itu pasti muncul setelah itu. Ya. Betul, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para pendengar Suara Radio Ngawi yang budiman, malam hari ini saya memberikan pengalaman karena saya juga melihat kesaksian ibu ini luar biasa. Dia tidak bisa mengatasi kondisinya, keuangannya dan situasi saat itu, tapi dengan berkat surga, yang disebut dengan berkat supranatural tadi, dia bisa membuktikan bahwa itu bisa diambil, bisa diminta ke Tuhan dengan alat tukar yang namanya iman. Iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak terlihat. Iman itu memiliki 4 komponen, harus diingat-ingat. Yang pertama adalah mendengar, yang kedua percaya, berkata-kata dan bertindak. Jadi oleh karena itu apa yang Pak harus dilakukan? Ya bangun pagi, membaca firman, berdoa dulu pada Tuhan, bersyukur, jangan minta. Tuhan jagai rumahku, Tuhan jagai tokoku, Tuhan jagai anjingku, mau tak tinggal pergi. Lah Tuhan mau jadi satpam ya enggak. Ya ini kan kebanyakan kita minta jagai. Lah kita ini diminta untuk bersyukur dalam segala hal. Lah kita berdoa pagi mengucap syukur, bisa bangun dengan tubuh yang sehat, ya toh. Terus kita mulai mengucap syukur, berterima kasih. Tuhan ingin tahu kita tindakan kita, Pak. Iya, jadi setiap betul. pagi itu Tuhan yang ingin tahu kita bertindak dengan iman bagaimana. Pertama kali kan kita harus menghadap
kepada Tuhan, ya toh. Iya, betul. Menghadap kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, ya. memuji Nah, Tuhan. itu Tuhan pasti bersyukur, sediakan apa yang betul. kita butuhkan. Lah setelah kita bersyukur sama Tuhan, maka jangan terus amin. Kita membaca firman. Karena pada mulanya adalah firman itu bersama Allah dan Allah adalah firman. Saat kita membaca firman, kita bertemu dengan Allah itu sendiri gitu. Iya. Dan Iya, betul. Dan Allah itu tidak pernah meninggalkan kita, maka disebut dengan Immanuel. Dia tinggalnya di mana? Dia bersama kita. Dia berada di mulut dan di dalam hati. Oleh karena itu kalau berkata-kata harus hati-hati, karena segala sesuatu diciptakan dari tidak ada menjadi ada itu dengan firman. Lah firman itu bagi setiap orang yang percaya pada Kristus itu diberikan di dalam mulut dan di dalam hati. Hati itu menjadi percaya, mulutnya berkata-kata. Itu maksudnya terus kita bertindak. Nah itu Roh Kudus yang senantiasa tolong kita, menuntun kita agar hidup kita lurus gitu ya. Sesuai dengan firman ya. Sesuai dengan firman-Nya. Jadi yang dimaksud kita tidak bisa menerjemahkan secara mendetail ya malam ini Bapak Ibu pendengar suara Radio Surangawi, karena waktunya sangat terbatas. Tapi intinya bahwa jika keuangan kita itu berkat bakul dan berkat lumbung kita tidak mencukupi keperluan kita karena kondisi sesuatu di negara ini terjadi, jangan takut, tetap percaya sama Tuhan bahwa di surga Tuhan telah menyediakan segala berkat apapun yang Bapak Ibu butuhkan. Itu tempatnya sudah disediakan, tinggal kita mengambilnya atau menukarnya. Dan alat tukar yang berlaku apa doa itu adalah iman. Jadi ya sangat gamblang, saya kira sangat mudah sekali ya. Tapi memang harus dipraktekkan, tidak bisa cuma kita beriman, ngomong beriman tidak, tapi harus dipraktekkan ya. Harus ada buahnya gitu ya. Jadi kalau kita jelaskan satu persatu malam tidak cukup waktunya. Ya yang penting sudah tahu bahwa ini adalah berkat nyata yang rohani, itu tidak kelihatan, di surga tidak kelihatan, ternyata bisa diambil dengan alat tukar yang namanya iman ya. Bapak Ibu para pendengar yang kami kasih di Radio Surangawi ini, malam hari ini tidak begitu panjang, sangat singkat karena begitu waktunya, tapi ini kisah nyata. Saya membawa Ibu Feblika ini karena kisah nyata gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya mungkin sudah hampir habis. Sudah habis ini ya, tidak berpanjang lagi, sampai kita ketemu di beberapa pertemuan lagi dengan tema yang lain. Malam ini saya berharap Tuhan bisa menyempurnakan dan Bapak Ibu bisa menjadi berkat untuk tetap kuat, tetap semangat, dan tidak loyo lagi dan tidak mengeluh lagi gitu ya. Iya Pak. Saya kira begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya terima kasih. Selamat malam, sampai berjumpa kembali dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.